Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rianto dan rekan saya Recep Suarsa. Di sini kami adalah satu kelompok pada mata kuliah modul pembelajaran Al-Quran dan Hadis yang diampu oleh dosen Bapak Ahmad Ghazali MAG. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah video mengenai pembelajaran suatu kelas, yang dimana tugas dari UAS mata kuliah tersebut adalah membuat sebuah modul ajar yang dimana kemudian dipraktekkan menjadi simulasi seorang guru menjelaskan kepada murid-muridnya, yang dimana pada video kali ini kami akan membahas dengan materi hukum bacaan qalqalah, yang dimana ini adalah materi dari madrasah ibtidaiyah. Sebagai informasi awal dari modul yang akan kami paparkan kepada audiens, di mana kami telah memuat beberapa hal, diantaranya yakni instansi kami yakni adalah Madrasah Ibtidaiyah Litahfizil Quran Darussalam Sangkubang. Kemudian kelas 3 mata pelajaran Al-Quran dan Hadis Fasal E. Dan tahun ajaran atau semester yakni di tahun 2025-2026 di semester ganjil pada materi pembelajaran hukum bacaan qalqalah di mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Jumlah peserta didik 28 peserta didik dengan alokasi waktu 2 dikali 35 menit. Kemudian sebagai pelengkap dari informasi yang pertama, maka selanjutnya adalah tahapan-tahapan atau poin-poin penting dari modul yang kami buat yang akan disampaikan oleh saudara Cecep Suamsa. Baiklah, di sini adanya profil pembelajaran Pancasila dan pelajaran rahmatan lil alamin, yang dimana peserta didik diharapkan menjadi insan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, serta mampu bergotong royong. Sebagai pembelajaran rahmatan lil alamin, mereka diharapkan membawa nilai kasih sayang, kedamaian, dan manfaat bagi sesama melalui pembelajaran Quran dan Hadis. Selanjutnya, setelah profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin disampaikan, masuklah kita ke tahapan selanjutnya, yakni bagian model pembelajaran, di mana model pembelajaran ini berbasis discovery learning dengan pendekatan saintifik, yakni mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi kelompok, dan praktik memahami Al-Quran. Setelah itu, hendaklah kita mengetahui mengenai sarana dan prasarana dari sebagai faktor pendukung yang akan kami sampaikan. Baiklah, di sini adanya sarana dan prasarana, yang dimana yang pertama itu adanya media, yang terteranya itu papan tulis. Selanjutnya itu adanya alat, yang dimana itu spidol bahannya. Kemudian yang terakhirnya itu sumber belajar, yang dimana itunya itu buku siswa dalam modul Al-Quran Hadis kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah dan Al-Quran Terjemahan. Oke, setelah disampaikannya mengenai sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung dari apa yang akan kami sampaikan kepada murid-murid, maka sebagai tahap selanjutnya adalah kompetensi awal, di mana kompetensi awal di sini ialah peserta didik sudah mengenal huruf hijaiyah, mampu membaca ayat pendek, serta memiliki pengalaman dasar membaca Al-Quran meski belum sempurna dalam hal tajwid.
Nah, kemudian di sini ada namanya, sebagaimana telah sampaikan saudara Cecep di awal, yang dimana mengenai fase B. Nah, fase B di sini akan kami rincikan dalam bentuk fase B berdasarkan elemen, di mana fase B peserta didik mampu membaca Al-Quran dengan menerapkan hukum bacaan tajwid dasar termasuk qalqalah, mengenal dan membedakan jenis-jenis bacaan tajwid sederhana, serta membaca ayat-ayat pendek dengan tartil sesuai makhraj dan sifat huruf yang benar. Selanjutnya di sisi hafalan, peserta didik mampu menghafal surat-surat pendek dalam juz amma dengan pembacaan yang benar termasuk penerapan hukum qalqalah, serta menghafal 5 huruf qalqalah melalui 5 qutbu jaddi sebagai media pengingat. Terakhir, di sisi pemahaman, peserta didik memahami pentingnya membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah tajwid, mengetahui bahwa kesalahan dalam membaca dapat mengubah makna, dan menyadari bahwa mempelajari qalqalah adalah bagian dari menghormati dan memuliakan kalamullah. Kemudian adanya capaian pembelajaran dalam peserta didik mampu memahami hukum bacaan qalqalah sebagai salah satu kaidah tajwid yang penting dalam membaca Al-Quran. Mereka dapat menyebutkan huruf-huruf qalqalah yang dimana huruf-huruf tersebutnya itu ko, to, ba, jim, dal yang menjadi tanda khusus dalam penerapan hukum ini. Kemudian dalam pemahaman bermakna, membaca Al-Quran dengan hukum tajwid yang tepat adalah untuk ibadah yang menjadi kemurnian bacaan, sehingga siswa memahami bahwa qalqalah bukan sekadar aturan teknis, akan tetapi bagian dari adab membaca kalam Allah. Dalam pemahaman pemantik ada beberapa fase, yang dimana fase pertama, pernahkah kalian mendengar orang membaca Al-Quran dengan suara yang memantul atau bergoncang pada huruf tertentu? Mengapa huruf-huruf itu dibaca dengan cara berbeda? Kemudian fase kedua, bagaimana perasaan kalian ketika mendengar bacaan Al-Quran yang indah dan benar? Apa yang membuat bacaan itu terdengar indah? Kemudian yang ketiga, mengapa Allah SWT memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil? Apa hubungannya dengan hukum bacaan seperti qalqalah? Kemudian yang terakhirnya itu, jika kita membaca huruf qalqalah tanpa memantul, apakah bacaan kita salah? Apa yang terjadi dengan kaidah bacaan Al-Quran? Nah, itu dalam 4 fase itu dalam pemahaman semantik. Kemudian dalam kegiatan pembelajarannya, itu dimulai dari 10 menit, yang dimana kelas dimulai dengan salam dulu, berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh salah satu peserta didik, kemudian menanyakan kabar peserta didik, guru mengecek kehadiran peserta didik, guru memeriksa kerapian pakaian peserta didik, yang terakhir mengawali materi dengan pertanyaan semantik yang sudah ada, yang dimana pernahkah kalian mendengar orang membaca Al-Quran dengan suara yang memantul atau bergoncang pada huruf tertentu, yang dimana tadi yang telah saya sampaikan. Kemudian dalam kegiatan intinya tuh minimalnya 50 menit, yang dimana 10 menitnya tuh mengamati peserta didik mendengarkan guru membaca ayat dengan suara atau hukum bacaan qalqalah. Kemudian yang kedua menanyakan peserta didik pertanyaan tentang cara membaca qalqalah. Kemudian yang ketiga mengeksplorasi, itu 15 menit, yang dimana peserta didik
menghafal huruf, qalqalah dan mencari contoh dalam ayat praktek. Kemudian yang keempatnya tuh mengasosiasi, yang dimana 10 menit. Peserta didiknya tuh diskusi kelompok membedakan qalqalah sugro dan kubro. Yang terakhirnya tuh mengkomunikasikan, yang dimana 5 menit itu tuh peserta didik mempraktekkan bacaan di depan kelas. Kemudian yang terakhirnya penutup, yang dimana maksimalnya itu 10 menit. Guru dan peserta didik melaksanakan refleksi pembelajaran. Kemudian pembimbing peserta didik dan menyimpulkan pelajaran bersama-sama. Yang ketiga, guru memberikan evaluasi atau asesmen formatif kepada peserta didik. Yang keempat, melakukan penilaian dan refleksi terhadap hasil pembelajaran peserta didik. Yang kelima, menginformasikan tentang pembelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Yang ketiga, yang keenam, kelas ditutup dengan membaca doa. Yang terakhirnya tuh mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan mengucap salam. Kemudian dalam ini ada juga asesmen, yang dimana penilaiannya itu ada 3 tahap. Yang pertama, sikap, pengetahuan, keterampilan. Itu penilaian dalam mata pembelajaran Quran dan hadis. Yang kemudian remedial dan pengayaan, yang dimana ada dua fase, yang dimana remedial dan yang keduanya itu pengayaan. Yang dimana remedial itu tuh bimbingan khusus bagi siswa yang belum lancar, latihan tambahan dengan ayat pendek. Kemudian yang keduanya itu pengayaan, yang dimana siswa yang sudah mahir diberi tanda tangan membaca ayat lebih panjang atau surah dengan banyak hukum qalqalah. Kemudian yang terakhirnya tuh adanya lampiran, yang dimana lembar kerja peserta didik atau LKPD, latihan mengidentifikasi hukum qalqalah dalam ayat. Kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, modul Al-Quran Hadis kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah dan Al-Quran terjemahan. Kemudian glosarium, yang dimana definisi istilah tajwid, qalqalah, sukun, waqaf dan lain-lain. Kemudian daftar pustakanya, panduan Al-Quran Hadis kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Yang ketiga, rubrik penilaian, yang dimana skala 1 sampai 4 untuk aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Setelah kita mendengarkan penjelasan teknis yang dirinci oleh rekan saya yang pertama, yakni saudara Cecep Suwangsa, maka selanjutnya kita berada di tahapan fundamental atau penting dari materi yang akan kami sampaikan dalam modul ini, yakni adalah bahan ajar. Bahan ajar di sini mencakuplah dia materi pembelajaran, yang dimana yang akan kami angkat adalah qalqalah. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh apa itu qalqalah, hendaklah murid-murid sekalian tahu terlebih dahulu definisi atau pengertian dari qalqalah. Qalqalah itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya bergoncang atau memantul.
Ini secara definisi qalqalah. Kemudian dalam ilmu tajwid, qalqalah itu adalah cara membaca huruf dengan suara memantul atau bergoncang ketika huruf tersebut dalam keadaan mati atau sukun mau ataupun diwakafkan atau dalam artian berhenti. Nah, huruf-huruf qalqalah di sini terdapat 5, di antaranya ko, to, ba, jim, dan dal. Jikalau disingkat itu bisa menjadi qutbu jaddi, atau lebih singkat dan lebih mudah diingat itu adalah baju di toko, yakni baju di toko, baju, ba dan jim, di dal, toko, yakni to dan to. Itulah pengkiasan yang lebih mudah diingat mengenai huruf qalqalah. Jadi ketika murid-murid sekalian membaca Al-Quran, itu terdapat huruf-huruf ini, baik itu diwakafkan atau berharokat sukun, maka hendaklah murid-murid membacanya secara mantul, seperti contoh dal sukun. Salah satu contohnya, jadi maka ini kan kita ketahui dalnya berharokat sukun atau mati. Dan kita ketahui secara bersama bahwa dal ini adalah huruf qalqalah. Maka hendaklah murid-murid sekalian membaca seperti ini. Yadkhuluna, yadkhuluna. Sekali lagi dibaca mantul, yadkhuluna, bukan yadkhuluna, tapi yadkhuluna. Apakah bisa dimengerti murid-murid? Bisa. Oke. Bisa. Nah, tahapan selanjutnya adalah setelah kita mengetahui pengertian atau definisi dari qalqalah itu, dan kita ketahui juga huruf-huruf dari qalqalah ini, jadi terdapat 5. Apa-apa murid-murid huruf qalqalah? Ba, ya, ba, jim, dal, to, terakhir ko. Oke, bagus. Nah, setelah itu yang akan kita bahas adalah qalqalah di sini itu dibagi menjadi dua bagian, yakni qalqalah sughra dan kubra. Nah, yang membedakan keduanya ini apa? Yang membedakan keduanya adalah letak huruf-huruf dari 5 tadi, letaknya yang berbeda. Secara bahasa, sughra itu berasal dari kata saghir, bahasa Arab yang artinya kecil, dan kubra itu berasal dari kata kabir yang artinya besar. Apa sih maksud dari dua pembagian tersebut? Yang pertama kita bahas sughra atau kecil, yang dimana maksudnya adalah, yakni secara definisi qalqalah sughra, bacaan qalqalah yang pendek atau ringan, bacaan qalqalah yang pendek atau ringan, dan cara mengidentifikasinya adalah yaitu ketika huruf
Qalqalah dari lima tadi maju di pokok itu berada di tengah kalimat dan dibaca sukun atau mati. Akan saya tulis di sini, yakni letaknya atau identifikasinya. Identifikasi dari qalqalah sughra yakni ketika huruf qalqalah berada di tengah kata dan dibaca sukun. Contohnya bagaimana? Contohnya akan saya rincikan sebagai berikut. Yang dimana contohnya yakni yang kita ketahui hurufnya kan ada 5, yakni Qaf, To, Ba, Jim, dan Dal. Ini ada 5. Yang pertama Qaf. Contoh dari Qaf itu adalah Aqbala. Aqbala. Nah, dapat murid-murid sekalian ketahui dan pahami aqbala sebagaimana definisi dari qalqalah sughra, yakni apabila huruf qalqalah tersebut berada di tengah kalimat. Ini di tengah kalimat. Kemudian berharokat sukun atau mati. Ini berharokat sukun. Maka jatuhlah. Ini definisi dari, maka dapat identifikasi bahwa ini adalah qalqalah sughra. Selanjutnya sama, yakni To, yang dimana seperti Qaf yang di sini adalah At'ama. Jadi To-nya di tengah dan plus berharap 3. Nah, di sini murid-murid hendaklah mengulangi apa yang saya ucapkan. Yang pertama Qaf, Aqbala. Oke. Maka ini hukum bacaan apa? Qalqalah sughra. Kenapa qalqalah sughra? Karena Di tengah dan berharokat sukun. Kemudian At'ama. Kemudian Absara. Selanjutnya adalah Ajma'in. Terakhir Yadkhulun. Nah, apakah sudah mengerti murid sekalian? Bisa. Oke. Ini sebagai tahapan awal teman-teman mengenal tentang qalqalah sughra. Apakah sudah dicatat? Sudah. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan pembagian huruf kedua, yakni qalqalah kubra. Qalqalah kubra adalah lawan dari sughra, yang dimana ketika sughra bacaan qalqalah yang pendek dan ringan, justru yang kubra adalah bacaan qalqalah yang panjang atau kuat. Kemudian kalau sughra itu identifikasinya berada di tengah kata dan dibaca sukun. Sedangkan kubra, identifikasi kubra adalah berada di akhir kata dan dibaca waqaf atau berhenti. Waqaf atau berhenti. Contohnya bagaimana? Maka akan kita bahas lagi di bawah ini. Hurufnya tetap sama, tidak ada 5. Apa hurufnya? Fa.
Qaf. Qaf. To. Ba. Jim. Dal. Oke. Yang pertama adalah contoh dari qaf, yakni bisa kita ketemukan banyak sekali huruf qalqalah ini kita temukan dalam Al-Quran. Yang pertama huruf qaf, contohnya al-falaq. Al-falaq. Ini pasti kita bacanya waqaf. Sebagai contoh, qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Nah, maka identifikasinya adalah huruf ini huruf qalqalah berada di akhir dan dibaca waqaf atau berhenti. Maka itu identifikasi dari huruf qalqalah kubra. Kemudian huruf ta, yakni adalah muhit. Muhitun. Nah, hendaklah teman-teman membaca karena di akhir kata dan diwakafkan, maka hendaklah membaca muhit. Oke, yang ketiga adalah ba. Contohnya apa? Batab. Batab. Maka hendak teman-teman membaca batab. Yang ketiga adalah jim. Jim di sini yang saya ulangi, maaf, yang keempat adalah jim. Jim di sini adalah al-buruj. Maka hendak teman-teman murid sekalian membaca al-buruj. Al-buruj. Dan terakhir adalah dal. Dan di sini ahad. Sebagai contoh, misalnya kita ulang-ulang dalam surat, mungkin teman murid sekalian sering mengulang-ulang dalam surat tersebut. Qul huwallahu ahad. Ahad. Nah, 5 contoh ini adalah contoh dari qalqalah kubra. Bisa teman-teman bisa murid-murid sekalian pahami? Bisa. Sekarang seperti sebelumnya, ulangi apa yang saya ucapkan. Yang pertama adalah al-falaq. Al-falaq. Kenapa disebut qalqalah kubra? Karena berat, ujungnya itu wakaf. Ujungnya wakaf, kemudian ini di akhir kata. Selanjutnya ini dibaca muhit. Muhit. Mengapa dibaca muhit? Karena di akhir kata. Di akhir kata. Dan dibaca wakaf. wakaf. Begitupun seterusnya hingga di ahad. Oke, bisa mudah-mudahan sekalian pahami? Bisa. Nah, terakhir, setelah murid-murid tadi telah mendengar pemaparan, penjelasan, serta contoh-contoh yang telah dipaparkan oleh saya sendiri selaku guru pada pelajaran hari ini, pada pelajaran Al-Quran hadis hari ini. Nah, sebagai penguji dari kepemahaman murid-murid sekalian tentang materi yang telah disampaikan mengenai hukum bacaan qalqalah, maka tidak sah tanpa adanya sebuah asesmen atau latihan soal. Nah, latihan soal itu terbagi menjadi 10 yang dipecah menjadi 2 bagian. Yang pertama bagian ganda dan yang terakhir adalah bagian esai. Untuk soal pertama, yakni qalqalah artinya adalah A. mantul, B. mendengung, C. samar, dan D. jelas. Silahkan murid-murid memberikan jawaban, memilih salah satu jawaban ini menurut pemahaman murid-murid yang telah dijelaskan sebelumnya tadi dengan panjang lebar dan rinci. Begitupun
soal yang kedua, 3, 4, dan 5. Pilih salah satu. Namun khusus untuk bagian esai, hendaklah murid-murid sekalian memberikan jawaban sebagaimana sesuai pemahaman murid-murid mengenai pemaparan dan penjelasan mengenai kol-kolah tadi. Dan intinya jawaban yang diberikan atau soal-soal yang diberikan kepada murid-murid ini tidak jauh dari pembahasan yang kita lakukan tadi, sungguh sangat dekat sekali. Jadi silahkan mengerjakan tugas ini dengan tenang dan benar supaya hasilnya sangat memuaskan. Oke, nah dari soal-soal inilah dapatlah sebuah penilaian, yakni penilaian dari pengetahuan murid sekalian, di mana penilaian pengetahuan sini ialah hasil dari latihan soal yang diberikan, yakni pilihan ganda maupun yang esai. Kemudian jadi kemampuan menjelaskan materi kol-kolah. Nah, kemampuan menjelaskan materi kol-kolah di sini adalah mencakup dari pertanyaan bagian esai. Selain itu, penilaian juga tidak hanya terpusat pada pengetahuan, tetapi juga terdapat di penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Apa itu penilaian sikap dan keterampilan? Identifikasinya dan menjadi patokannya adalah yang pertama, penilaian sikap. Penilaian sikap itu dari keaktifan dalam pembelajaran. Yang kedua, keseriusan dalam belajar. Yang ketiga, kerjasama dalam kelompok. Itu bagian tahapan yang tadi sudah kita laksanakan di bagian awal. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan, di mana murid-murid sekalian mampu membaca ayat yang mengandung kol-kolah dengan benar. Yang kedua, terakhir, kemampuan membedakan kol-kolah sugro dan kubro yang telah dipaparkan dan dijelaskan di awal bagian bahan ajar. Nah, jadi ini adalah sesi terakhir dari pemaparan dari video ini, yang dimana adalah penutup. Penutupnya adalah semoga modul pembelajaran ini dapat membantu peserta didik dalam memahami dan mempraktekkan hukum bacaan kol-kolah dengan baik dan benar. Intinya teruslah berlatih membaca Al-Quran dengan tartil sesuai kaidah tajwid, warattil Qur'ana tartila. Mungkin dan cukup sekian dapat kami sampaikan selaku pemateri dan kelompok pada mata kuliah modul pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Jikalau dalam penyampaian kami, baik itu penyampaian kata maupun itu penyampaian materi dan pemaparan kami terhadap modul kami ini terdapat kekurangan, kesalahan maupun ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Atas nama kami, yakni Muhammad Rianto dan Cecep Suwansa, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.